Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Maka murid-murid yang lain memberitahu dia, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Kecuali aku melihat bekas paku pada tangannya dan memasukkan jariku ke dalam bekas paku itu, serta memasukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid kembali berkumpul di rumah itu dan Thomas ada bersama mereka. Meskipun pintu-pintu tertutup, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka serta berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Ulurkanlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu ke sini dan letakkan di lambungku. Jangan tidak percaya, tetapi percayalah." Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus berkata kepadanya, "Apakah kamu sekarang percaya karena kamu telah melihat aku? Diberkatilah mereka yang tidak melihat tetapi percaya." Thomas, salah satu dari 12 murid Yesus, ketika Yesus bangkit dari kematian dan menemui murid-murid yang sedang berkumpul, tidak hadir di dalam perkumpulan yang penuh sukacita karena telah melihat Tuhan. Thomas telah melewatkan momen yang begitu penting akibat ketidakhadiran di dalam persekutuan orang percaya. Ketika murid-murid yang lain menceritakan sukacita mereka karena telah melihat Yesus yang bangkit, Thomas menyatakan ketidakpercayaannya sebelum melihat bukti bekas paku di tangan dan lambung Yesus. Tanda-tanda tertentu diminta orang untuk meyakinkan keraguannya. Thomas menunjukkan sikap skeptisnya secara terbuka. Skeptis adalah sikap untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu, meragukan apa yang diterima, dan mewaspadai segala informasi agar tidak mudah ditipu. Seorang yang skeptis akan memeriksa lebih lanjut apa yang didengarnya. Munculnya sikap skeptis bisa berasal dari pola pikir dan pandangan yang biasa digunakan orang pada masa tertentu. Ketika orang memilah realitas ke dalam berbagai kategori dan menilai kategori yang satu lebih baik dibandingkan kategori lainnya, maka orang tidak akan bisa langsung menerima begitu saja sesuatu yang mereka anggap termasuk di dalam kategori kurang bernilai. Tanpa terasa, orang bisa bersikap merendahkan orang lain yang berasal dari kategori yang dianggap kurang berbobot, ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Munculnya sikap skeptis terkadang tidak bisa dihindari sebagai akibat pendidikan dan budaya di mana orang tinggal. Sebenarnya meragukan dan mempertanyakan sesuatu yang dianggap asing oleh budaya justru menunjukkan kehati-hatian dan tidak menerima begitu saja sesuatu yang baru. Kehati-hatian merupakan benteng awal dari penyesatan. Persoalannya, jika sikap skeptis berhenti kepada mempertanyakan saja, bisa berdampak munculnya penolakan terhadap yang dilihat dan didengarnya, sebelum menilainya lebih lanjut. Jika sikap skeptis berhenti kepada mempertanyakan saja, bisa berdampak terhadap sikap merendahkan orang, sebelum menilainya lebih lanjut. Sikap skeptis yang berhenti kepada mempertanyakan saja seringkali menutup kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang baik dan benar dari orang yang dinilai. Keraguan terhadap sesuatu tidak boleh berhenti kepada keraguan tersebut. Keraguan terhadap sesuatu seharusnya mendorong orang untuk mencari tahu lebih banyak. Keraguan terhadap sesuatu seharusnya membawa orang untuk berpikir lebih lanjut. Keraguan terhadap sesuatu sepatutnya menggerakkan orang untuk menganalisis lebih mendalam sebagai bukti. Bukti adalah fakta atau objek atau informasi tertentu yang mendukung suatu pernyataan atau keyakinan. Objek atau informasi tertentu tersebut diharapkan selaras dengan pernyataan dan keyakinan yang dimiliki. Jika objek atau informasi tidak selaras, maka akan bisa merombak atau meruntuhkan pernyataan atau keyakinan yang dimiliki. 8 hari setelah pertemuan murid-murid dengan Yesus yang telah bangkit, mereka melakukan pertemuan lagi. Thomas hadir di dalam pertemuan tertutup tersebut. Meskipun pintu-pintu tertutup, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka serta berkata,
damai sejahtera bagi kamu." Yesus lalu meminta Thomas untuk melihat tangannya yang ditikam paku dan mengulurkan tangan meletakkan di lambung yang telah ditusuk tombak. Setelah melihat tangan Yesus yang terdapat bekas paku dan lambung Yesus yang terdapat bekas tusukan tombak, Thomas berespon dengan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Tuhanku merujuk kepada Adonai, batu penjuruku dan tempat perlindunganku. Sedangkan kata Allahku merujuk kepada Elohim, Raja dan Hakimku. Pengakuan terbuka bahwa Yesus merupakan penguasa hidupnya dan yang memberikan rasa aman. Setelah melihat bukti, Thomas menjadi percaya. Apa yang terjadi kepada Thomas berkebalikan dengan apa yang terjadi kepada orang-orang Yahudi yang meminta tanda dari Yesus sebagai bukti kemesiasannya untuk meyakinkan mereka yang ragu. Tetapi karena mereka yang menentukan kriteria tanda yang ingin mereka lihat dan dengar, mereka hanya bisa melihat yang mereka ingin lihat dan hanya bisa mendengar yang mereka ingin dengar. Berbagai mujizat yang Yesus telah lakukan yang sebenarnya merupakan tanda yang cukup untuk meyakinkan mereka, menyembuhkan orang yang sakit pendarahan bertahun-tahun, membuat orang buta bisa melihat, membuat yang tuli bisa mendengar, membuat yang lumpuh bisa berjalan, hingga membangkitkan orang mati, tidak bisa meruntuhkan keraguan mereka. Berbagai tanda luar biasa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa tidak mampu meruntuhkan keraguan orang Yahudi karena tidak sesuai dengan kriteria yang telah mereka bangun. Akibatnya, mereka melihat tapi tidak menangkap dan mendengar tapi tidak mengerti. Orang Yahudi tidak bisa melihat dan menerima Mesias yang telah ribuan tahun mereka tunggu, justru ketika Mesias itu ada di depan mereka. Karena itu, menyesuaikan berbagai kriteria yang kita bangun di dalam hidup, dalam berbagai aspek kehidupan, dengan kebenaran Tuhan akan menghindarkan diri kita dari ketidakmampuan menangkap dan menerima jawaban Tuhan atas keraguan yang kita alami begitu lama.